semesta ini kan bekerja dengan hukum-hukum dan hukumnya pasti itu. Kalau hukum negara, hukum ini bisa kita manipulasi, tapi hukum semesta nggak bisa dimanipulasi. Hukumnya sudah siapa menabur pasti menuai, dan tuaian pasti lebih banyak daripada taburan. Itu hukum itu. Dan ketika ada sesuatu yang lepas dari dirimu, Tuhan sedang persiapkan yang jauh lebih baik. Pas 1 tahun selesai 8 miliar. Jadi kayak tahun kemarin itu saya udah bisa menyelesaikan hampir 70 rumah yang mau disita. Ini antriannya sudah di atas 300 ini. Antriannya yang mau disita. Nggak ada. Kalau kamu ke sini cari jalan keluar, salah. Di sini adanya jalan ke dalam. Jalan ke dalam. Bukan jalan keluar. Karena orang itu ketika ada masalah kan sering apa? Mencari jalan keluar kan. Justru semakin terpuruk. Betul. Ketika dia mencari jalan keluar, semakin terpuruk hidupnya. Nah, kalau orang itu masih takut dan khawatir, berarti dia tidak mengenal Tuhannya. Iya. Nah, seringkali kehidupan banyak orang itu dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran. Berarti Anda tidak mengenal siapa Tuhan. Jadi yang membuat debit rezeki mengecil kita sendiri. Iya. Ketakutan dan kekhawatiran. Ada orang yang rumahnya waktu itu mau dieksekusi bank M lah ya. 8 miliar Mas Indra. Gitu. Ini udah sangat-sangat payah kehidupannya. Nah, tapi karena tadi saya mendampingi tadi dan dia seminggu itu bisa datang ke tempat saya 4-5 kali seminggu itu. Nah, tapi apa kasih banyak? 1 tahun selesai Mas Indra 8M. Karena apa? Pendampingan tadi loh. Iya. Nah, di samping itu dari pendampingan secara teknis tadi, dia juga mengakses energi dari saya. Iya. Gitu loh. Karena ada transmutasi energi. Vibrasinya. Iya, vibrasinya kena gitu loh. Maka 1 tahun selesai 8 miliar. Jadi yang tangan itu dari yang jutaan, puluhan juta, miliaran, puluhan miliar sampai ratusan miliar. Selesai. Gitu. Ya, karena pendampingan tadi. Iya. Jadi nggak hanya ketemu sekali, berkelanjutan ya Pak Niko? Berkelanjutan. Dan itu face to face langsung dengan Pak Niko? Face to face langsung. Ataukah kemudian kolektif? Atau semacam kayak privat dipanggil satu-satu? Kalau kelas kan ada tadi setiap hari Jumat. Oke. Kelas. Tapi setiap hari sesi orang konsultasi langsung. Dan situ udah ada mentor-mentor saya juga. Dan tidak bayar? Gratis. Saya ini konsultan yang tidak pernah menarik pungutan dari siapapun, bahkan saya cenderung kalau orang yang udah parah tak sangoni, ya, tak kasih penginapan, pulang tak sangoni, kan gitu. Maka ya, dimulai dari spiritual ya, sebenarnya spiritual itu paling penting sebetulnya. Seorang spiritual itu seharusnya menjadi jawaban, bukan menjadi beban. Betul. Karena saya melihat sekarang ini yang orang-orang mengaku spiritual tapi bukan menjadi jawaban, tapi menjadi beban. Bener sih, bener. Kan logis gitu. Tuh. Nah, justru saya pengen kalau kita seorang spiritualis, seharusnya kita memberi jawaban tadi, bukan menjadi beban. Nah, itu yang di tempat kami juga banyak spiritualis, bukan tanda kutip orang agamawi, kalau saya masih katakan orang agamawi. Tapi begitu ketemu kami terbuka, spiritualnya kena. Masa katakan kita ini makhluk spiritual yang tersesat di belantara ritual, maka spiritnya nggak pernah ketemu gitu loh. Iya. Nah, hanya ritual-ritual aja yang dikedepankan, bahkan saling menganggap ritualnya paling baik, paling benar, yang lain salah. Kalau udah ngomong yang lain salah, ya dia yang paling salah sebetulnya. Iya. Nah, jadi pendampingan itu penting sekali. Ya, maka saya kalau memberi konsultasi itu, saya jam 2, jam 3 baru tidur. Dan itu setiap hari. Udah dibantu ya kayak santri-santri kami juga. Iya. Ya sama dulu orang-orang yang datang terpuruk, okay. mereka sudah mengalami kelimpahan, ya udah kamu saatnya menjadi santri, saatnya kamu mengajar, mendampingi mereka juga. Jadi kami sudah banyak orang-orang yang sudah saya muridkan lah ya, dan sudah mendampingi banyak orang tadi. Ada di berbagai kota juga. Salah satu pendampingan itu misalnya disuruh apa begitu Pak Niko? Contoh gini ya, banyak orang datang ke saya itu rumah udah mau dilelang, rumah mau disita kan itu kan. Hutang kan ya? Hutang. Saya sadarkan dulu, kalau rumah mau disita itu berarti masalah mau disita itu kan wilayah akibat. Oke.
Kan sebabnya dulu harus dicari dan dibetulkan. Sama ketika orang datang ke dokter sakit mah, dokter kan cuma ngasih obat anti nyeri. Penyebabnya kan nggak pernah disembuhkan. Sama tak sadarkan dulu, wilayah utang nggak bisa membayar, rumah disita, itu wilayah akibat. Nah sebabnya dibetulin dulu. Maka kenapa saya punya banyak bisnis tadi, tinggal saya ajarkan, sekarang diperbesar wilayah pemasukannya. Kalau wilayah pemasukan sudah dibenahi tadi, ya, kalau nggak punya bisnis tak siapkan bisnisnya. Nanti kalau dia sudah punya penghasilan, menyelesaikan hutangnya kan mudah. Jadi kayak tahun kemarin itu saya sudah bisa menyelesaikan hampir 70 rumah yang mau disita. Ini antriannya sudah di atas 300 ini. Antriannya yang mau disita. Tapi tadi wilayah sebab diperbaiki dulu. Nah, kalau nggak tahu jalannya kita dampingi tadi, nggak punya bisnisnya kita siapkan bisnisnya. Gitu. Nah, setelah tadi wilayah sebabnya diperbaiki udah nyaman semua, maka terus kehidupannya menjadi baik, kehidupannya menjadi dipulihkan. Nah, kita dipulihkan ya punya tanggung jawab, kamu juga harus membantu mereka juga, sama seperti yang kamu alami dulu kan gitu. Nah, jadi praktek langsung. Jadi di sini teknisnya kita siapkan. Secara spiritual kita dampingi, kemudian secara action juga kita lakukan. Oke. Jadi menyeluruh ya. Jadi orang pulang itu ke tempat kami ya selesai lah gitu loh, selesai. Keren banget ini. Ya kemudian juga ini untuk referensi juga. Dulu banyak orang datang satu kan selalu lupa, ini masalah saya berat Pak. Saya butuh jalan keluar dari Pak Niko kan itu. Akhirnya saya katakan, lu kamu itu kan sebelum ke sini, kan kamu sudah mencari jalan keluar kemana-mana. Kalau kamu ke sini minta jalan keluar, di sini nggak ada jalan keluar. Loh katanya Pak Niko konsultan, masa nggak berikan jalan keluar? Nggak ada. Kalau kamu ke sini cari jalan keluar, salah. Di sini adanya jalan ke dalam. Jalan ke dalam. Bukan jalan keluar. Karena orang itu ketika ada masalah kan sering apa? Mencari jalan keluar kan. Justru semakin terpuruk. Betul. Ketika dia mencari jalan keluar, semakin terpuruk hidupnya. Maka ketika datang ke tempat kami, justru jalan ke dalam ini yang paling penting. Dalamnya dulu yang dibenahi. Karena hidup itu seperti proyektor itu loh. Kalau layar kehidupannya itu carut marut, itu kan pantulan dari apa yang di dalam. Nah kalau pengen berubah layar kehidupanmu ya rubah dulu yang ada di sini kan. Konkretnya dalam itu apa, Pak Niko? Pikiran, hati, perasaan. Ya, jadi lebih banyak ke hati. Hati. Karena vibrasi hati itu lebih tinggi. Oke. Nah selama ini banyak orang hanya menyentuh di wilayah pikiran. Iya. Padahal vibrasi yang paling kuat adalah hati. Betul. Karena hukumnya gini Mas Indra ya, ini hukum dari Tuhan ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati kita ini siaran. Gitu loh. Maka sekarang ya seperti radio. Ya. Misalnya di radio di studio ada siaran selamat pagi para pendengar yang budiman gitu kan, ditangkap oleh pemancar. Kemudian dari pemancar kembalikan lagi ke radio. Kan sama suaranya. Iya. Sama, hati kita juga seperti itu. Kalau hatimu, rata-rata orang yang sedang mengalami masalah, hatinya dipenuhi apa? Kemarahan, kebencian, sakit hati, kepahitan, ketakutan, kekhawatiran, dan andai-andainya. Itu siarannya ke semesta seperti itu. Nanti akan kembali ke kita, hal yang sama. Gitu loh. Maka peribahasanya apa? Sudah jatuh ketimpa tangga, semakin terpuruk. Selama ini tidak segera dibereskan kan itu. Nanti kalau itu masih dipelihara ya peribahasanya berubah nanti. Sudah jatuh ketimpa tangga, injek sapi, jilati kucing, kencingi anjing kan itu. Siapa yang ngundang kita sendiri kan itu kan. Maka harus segera dibereskan yang di dalam tadi kan itu. Kan. Penerimaan itu jauh lebih penting. Yang dari luar itu sebetulnya nggak ada artinya. Yang dari luar itu masih netral. Tapi bagaimana kita merespon tadi. Nah sekali banyak itu merespon kejadian itu dengan cara yang salah. Nah, jadi kita ajari penerimaan tadi kan. Respon yang benar tadi nanti hasilnya pasti benar. Mengubah semuanya. Karena saya sering katakan bahwa apa yang Anda rasakan tuh
Apa yang Anda lihat itu kan fakta. Fakta itu bukan kebenaran. Faktamu sekarang itu bukan kebenaran. Tapi ketika kamu sudah belajar dan mulai menerima tadi, nanti kebenaran yang sesungguhnya akan ditunjukkan oleh Tuhan. Karena hidup itu kan perjalanan, Mas Indra. Iya. Di dalam perjalanan itu ada pelajaran. Gitu. Kan ibarat sinetron itu kan yang kita alami ini baru sekian episode. Kan belum ending kan. Ya, perjalanan itu masih bisa kita rubah gitu loh. Gitu. Jadi semua itu belum ada artinya. Maka untuk mengubah banyak saya katakan, apapun kejadiannya, katakan sama Tuhan, Tuhan, yang ini pun baik buat saya tuh. Gitu loh. Tuhan, ternyata yang ini pun baik buat saya. Karena saya pernah punya pengalaman, Mas Indra ya. Saya tuh pernah kehilangan rumah. Oke. Ya. Disita bank juga. Disita bank juga. Bukan, justru saya kehilangan rumah bukan karena kesalahan saya. Oh, gimana Ya. Pak? Jadi waktu itu teman saya kebetulan pimpro sebuah proyek, perusahaan besar. Kemudian saya diminta, ayo aku ini kalau banyak proyek, tolong kamu bantu aku. Lalu bantu apa? Aku nggak tahu bangunan. Kamu sebagai supplier aja. Nah, kemudian saya jadi supplier, semua toko bangunan di kota itu tak hubungi, semua mendukung. Ya. Nah, waktu itu sebenarnya saya sudah dapat peringatan sebetulnya, karena semua toko bangunan tadi ngomong gini, Mas, kalau yang tanggung jawab sampean aku mau ngirim. Tapi kalau saya suruh urusan dengan perusahaan itu saya nggak mau. Oh. Nah, waktu itu ketika pimpronya teman saya, pembayaran 2 minggu tepat. Nah, terjadi masalah ketika teman saya jadi pimpro dikeluarkan. Pembayarannya itu mundur-mundur sampai ulang tahun, Mas Indra. Sampai ulang tahun. Nah, akhirnya saya kan punya beban ke banyak orang tadi. Kalau saya mau ego, saya bisa katakan, loh, tagihanku di sana kan lebih banyak daripada utangku. Tapi kan tadi setiap hari mereka nagih, ada yang nagihnya lembut, ada yang kasar. Pagi-pagi saya belum bangun udah didatangi rumah saya kan, gitu kan. Kemudian saya berpikir, oh ternyata mereka pun mungkin bebannya lebih berat daripada saya. Kayak saya katakan ke istri dan anak-anak, saya ngomong gini waktu itu, kita harus tahu mereka mungkin bebannya lebih banyak. Oke, saya minta izin ya Maya, anak-anak, rumah kita jual dulu. Tapi aku berjanji, aku akan belikan rumah yang jauh lebih besar, jauh lebih baik. Ngomong gitu tuh tersendat, Mas Indra. Ya, saya berusaha untuk tegar gitu, tetap ada perasaan yang, tapi saya sudah punya komitmen tadi. Ya. Saya lebih memperhatikan kesulitan mereka, saya meluruhkan semua ego saya tadi. Istri menyanggupi, nggak apa-apa? Istri menyanggupi. Anak mau pindah? Anak ya, saya pernah mau membatalkan niat itu ketika anak saya yang kecil nggak mau pindah, Mas Indra. Aduh. Itu hati saya tuh kayak terjadi perang batin ini. Iya benar. Berat sekali rasanya. Tapi nak tenang, Papa nanti belikan yang jauh lebih besar, jauh lebih baik. Dan saya udah membayangkan nanti apa kata orang. Tapi tadi saya lebih kuat apa yang di dalam tadi, ya, untuk lebih memperhatikan mereka, meluruhkan ego saya. Dan tadi saya berjanji tadi. Dan kejadian yang dulu menyakitkan, Mas Indra. Tapi dengan kejadian itu sekarang saya bisa bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kalau nggak ada kejadian itu, mungkin sampai sekarang saya masih tinggal di tempat itu. Yang rumah itu sama halaman rumah saya sekarang, sama Mas Indra. Oh. Udah di perumahan, punya mobil satu aja udah bikin ribet kanan kiri kan itu kan. Nah ini loh, hidup itu kan perjalanan, ternyata di situ ada pelajaran. Gitu loh. Maka saya bisa mengajar banyak orang, tenang aja ketika ada sesuatu yang lepas dari dirimu, Tuhan sedang persiapkan yang jauh lebih baik. Kita tuh kadang seperti anak kecil. Ketika kita pegang mainan, ya, mainan itu membahayakan atau main itu udah jelek. Kadang kalau kita ngomong dengan anak kecil, Nang, lepas Nang, tak ganti. Kan kadang anak kecil nggak mau lepas. Betul. Iya kan? Nah, kita sebagai orang tua yang sudah menyediakan jauh lebih baik kan terpaksa kan. Kita rebut. Tapi kan kita sediakan yang gantinya lebih baik. Iya. Itulah kehidupan. Nah, seringkali banyak orang tuh melekat gitu loh. Nah, tadi belajar melepas kemelekatan tadi. Nah, ternyata tadi, indah sekali. Justru saya bisa bersyukur sekarang.
Ternyata gantinya nggak hanya satu, yang lebih besar. Nah, saya bisa bersyukur, Tuhan terima kasih untuk kejadian itu Tuhan. Ternyata itu caramu untuk menggantikan yang jauh lebih baik. Dan itu cara Tuhan apa? Menaikkan level kita sebetulnya. Ketika kita sudah melepas tadi, tidak melekat tadi itu, cara Tuhan menaikkan level kita. Tapi seringkali kita kan melekat tadi, gini. Padahal Tuhan mau gantikan yang lebih baik loh. Nah dari situ akhirnya banyak orang yang tadi berat hidupnya, melekat dengan plong, akhirnya kehidupan menjadi baik. Banyak orang bersyukur, terima kasih Pak Niko ya. Saya mendapatkan keajaiban. Karena apa? Setelah tidak melekat tadi loh, setelah melepas tadi. Nah kadang banyak orang itu barangnya udah nggak ada, masih melekat kok. Bagaimana Tuhan mau gantikan yang baru setelah ketika hatimu masih melekat dengan yang lama kan itu kan. Jadi hukumnya saya ajarkan sekarang apa? Ketika ada sesuatu yang pergi dari kita, yang baru pasti masuk. Kalau ada sesuatu yang keluar dari kita, yang baru pasti masuk. Uang juga begitu. Kalau kita menyalurkan, yang baru pasti masuk. Kalau kita menyalurkan, yang baru pasti masuk. Maka saya tidak setuju dengan menabung. Menabung itu artinya menahan. Menabung itu menahan. Menahan. Uang itu energi. Iya. Energi nggak bisa ditahan. Bagaimana dengan investasi? Investasi menabur loh. Investasi itu kan menabur. Menabur. Iya. Menabur itu bahasa Inggrisnya investasi. Iya. Cuma maka di tempat saya rubah menabur karena gini Mas Indra. Kita ini sudah terlalu mental block ketika dengar kata-kata investasi. Benar. Maka di tempat saya, ya, kebetulan di saya itu kan ada lembaga keuangan juga. Tapi orang datang tuh kalau menyimpan di lembaga keuangan saya namanya menabur. Menabur ya? Iya. Karena apa? Saya menyadari ini banyak orang mental block ketika dengar kata investasi. Benar. Oh itu penipuan. Nah penipuan. Udah mental block kan, menolak kan. Benar. Maka tak rubah, menabur. Kemudian saya kasih apa? Hukumnya jelas. Semesta ini kan bekerja dengan hukum-hukum. Dan hukumnya pasti itu. Kalau hukum negara, hukum ini bisa kita manipulasi, tapi hukum semesta nggak bisa dimanipulasi. Hukumnya jelas, siapa menabur pasti menuai. Dan tuaian pasti lebih banyak daripada taburan. Itu hukum itu. Tapi karena kita selalu mendengar investasi, ya, tambah apa, investasi bodong dan lain-lain itu kan. Banyak orang ketika dengan investasi sudah menolak dulu. Maka tak rubah dengan bahasa yang sederhana.